ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Romi Saputra yang telah melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut Allah akan kucurkan rahmatnya dalam majelis kita ini, insyaAllah. Amin. Para hadirin, para muhsinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergerakan pengurus yayasan itu sudah kita mulai sejak 3 tahun yang lalu. Dari mulai bertemu, kemudian membentuk organisasi, mendaftarkan di institusi terkait, itu sudah 3 tahun yang lalu. Kemudian para muhsinin berdatangan untuk memberikan wakaf mereka, dan sebahagian ada yang tidak cocok, dengan sangat terpaksa harus kita kembalikan, karena kita juga tidak mau menanggung amanah yang tidak bisa kita jalankan. Dan sampai pada saat hari ini, kita berada di lokasi yang lebih kurang 1,8 hektar ini, yang nantinya akan kita bangun Ma'had Al-Awsat, yang merupakan kontribusi kita, para kaum muslimin yang ada di Kota Lhokseumawe, untuk generasi penerus kita nanti, insyaAllah. Profil yayasan dan profil Ma'had insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Damanhur. Beliau nanti akan lebih detail untuk itu. Tapi jangan detail-detail sekali Pak, Uro akan mulai icet. Jadi nanti beliau akan sampaikan sejarahnya, karena kalau cerita sejarah kan mesti panjang, tapi jangan terlalu panjang sekarang. Kepada Ustaz Dr. Damanhur, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matihi. Walhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها
وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين وصل اللهم على روح سيدنا محمد وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tunku Imam Syekh Tunku Munawar, sebagai sahabat kami pernah satu imarah sama beliau semasa belajar di Mesir. Yang saya hormati dari Bapak Kapolres yang diwakili oleh Abu Bangka Bang Faisal, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Mahroni. Ini adalah jamaah ngopi subuh di Sarip D5, dan hari ini ketemu di sini Bapak mewakili dari Bapak Dandim. Ini merupakan sebuah kehormatan dan kemuliaan bagi kami seluruh aparatur desa yang berhadir di sini, dan tak lupa juga kepada Bang Tontowi sebagai anggota DPRA yang juga berkenan hadir di tempat ini. Kami satu kampung, sama-sama orang Sawang. Banyak hal sebenarnya yang perlu saya ceritakan di sini, terkhusus ini merupakan sebuah inspirasi di pagi hari ini. Kalau tidak ada ayah bunda semua berhadir di sini, ini tidak akan pernah terjadi. Jadi keinginan kami ini dari dulu bersama Ustaz Nazli. Ini bukan berarti setelah Ustaz Nazli dipecat di Unima baru buat yayasan, ini bukan. Tidak ada hubungannya. Ya, ini jauh sebelumnya sudah berinisiasi buat seperti ini, ya. Bukan karena dipecat baru buat yayasan, enggak, ya. Tapi ini memang dari dulu kita kepinginnya membuat sebuah yayasan, dan yayasan itu adalah wakaf. Ini yang perlu saya beritahukan kepada semua muhsinin yang berhadir. Yayasan wakaf inilah yang membedakan antara yayasan-yayasan yang lainnya. Bagaimana yayasan wakaf? Kami setiap bulan itu berwakaf para anggota yayasan. Dan yang nodongnya itu Ustaz Nazli. Dipalangin, dibuat supaya apa? Semua anggota yayasan itu tetap mempunyai kontribusi untuk berwakaf. Ini yang pertama. Legalitas kita adalah lembaga yayasan yang dinamakan dengan Yayasan Khidmatu Izzatil Ummah. Apa itu Khidmat Izzatil Ummah? Yaitu memberikan pelayanan untuk meninggikan marwahnya umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada maksud lain. Tidak ada yang dinamakan dengan hari ini keuntungan yang ingin dicari secara finansial, tidak ada. Nah, di yayasan ini sengaja kita memberikan ruang untuk terjadi konflik lebih sedikit. Kenapa? Karena kami selalu menyampaikan kepada anak istri kami, ini tidak diwariskan. Kami yang menjadi pembina itu ada 3. Saya, Ustaz Nazli, Ustaz Falah yang menjadi MC, yang ganteng tadi. Itu 3 orang yang menjadi pembina. Sehingga selama ini kalau kita melihat yayasan di luar, yayasan itu cuma 1. Hanya 1 orang, dan itu diwariskan, dimiliki. Beda sama ini. Ini orangnya banyak yang menjadi pembina, sehingga keputusan nanti adalah keputusan bersama. Sehingga pada saat itu kita buatlah sebuah lembaga di bawah yayasan yang dinamakan dengan Dayah Al-Awsat. Kenapa Al-Awsat? Nah, ini Al-Awsat ini merupakan salah satu yang diprakarsai oleh Al-Azhar. Kami lulusan dari Al-Azhar selalu disampaikan berpendapatlah secara wasatiyah. Wasatiyah ini sangat penting, di mana ada sebagian hari ini, ada sebagian saudara-saudara kita, dia sangat serius dalam bersemangat dalam beramal, sehingga dia menghafal Quran bagus, tapi dia tidak tahu apa yang dia hafal. Nah, di Al-Azhar kami diajarkan berbagai macam keilmuan. Dengan keilmuan tersebut, sehingga kita bisa mempunyai sebuah pemahaman yang sangat-sangat modern dalam Islam. Bukan modern kebablasan. Ya, bukan modern
kebablasan, bukan hal-hal yang memang membuat Islam itu lebih kecil. Apa yang dilakukan di Dayah ini? Dayah ini belajar dari pengalaman kami, dan saya selalu berdiskusi dengan Ustadz Ikhwan Syah selaku Kepala Dinas Syariat Islam di Kota Lusme. Beliau sangat banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ini. Dayah selama ini kalau kita masuk itu pasti terkesan sangat-sangat amburadul. Dalam artian satu asrama itu kapasitas santrinya 50, WC-nya cuma 2. Jadi kita mendesain di dalam setiap building tersebut itu 25 santri terdiri di dalam satu ruangan 5 toilet WC-nya. Lantai 2 juga sama hal seperti itu. Sehingga ini tidak terjadi seperti yang kita rasakan dulu. Saya waktu di Dayah dulu di Bustanul Ulum itu asramanya satu lantai itu 100, WC-nya cuma 5. Lantai 2 100, lantai 3 100, sehingga apa yang terjadi? 10 toilet itu semuanya digunakan dan dimaksimalkan dengan toilet terbang. Ya. Jadi semuanya duduk di belakang bakngom, buang air besarnya di sana lalu lempar ke sawah orang. Ini yang terjadi pada saat kita tidak bisa memaksimalkan ruangan. Nah, ini dari segi fisik. Dari segi mental yang ingin dibangun di dalam Dayah ini adalah setiap santri itu 25 orang itu didampingi oleh murabbi, oleh ustadz. Apa yang diajarkan? Mulai dari dia mau tidur sampai dengan bangun tidur itu diikatkan dengan amalan-amalan sunnah. Ayah bunda nanti akan melihat anak-anaknya pada saat mereka bangun tidur itu akan dibangunkan oleh ustadz dan diajarkan apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka bangun tidur. Doa apa yang mereka bacakan. Begitu juga dengan pada saat mereka akan tidur kembali, itu mereka akan didampingi oleh ustadz tersebut, dan selama 24 jam, ustadz tersebut melekat. Sehingga kita tidak akan pernah terjadi bully. Ini yang kita khawatirkan pada saat sebuah dayah, dan dia diberikan wewenang kepada senior, maka terjadilah berbagai macam kemaksiatan yang ada di dalam dayah. Kita tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi jangan pernah menyalahkan dayah, jangan pernah mencoreng nama dayah, tapi kita berupaya agar apa? Agar di dayah yang kita bangun ini kita bisa menerapkan amalan-amalan yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang menjadi pertanyaannya hari ini, apa kontribusi yang bisa kami lakukan, Ustaz? Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman pada saat Rasulullah memenangi peperangan Khaybar. Nggak lama Pak Falah, sebentar aja. Karena sudah melihat seperti ini. Karena Pak Falah ini memang orangnya orang akuntan, dia harus tepat waktu, itu yang paling susah bagi saya. Ya. Di Khaybar, salah seorang sahabat mulia yang paling miskin itu adalah menantunya Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ya, itu paling miskin. Dan saya sering menangis pada saat mendengarkan cerita tersebut. Kenapa miskin? Saking miskinnya Ali, istri tercintanya itu Fatimah, itu sampai tangannya itu kelupas. Kenapa? Karena beliau harus membuat adonan roti sendiri. Siapa di antara ibu-ibu, bunda sekarang hari ini kulitnya terkelupas karena memasak? Nggak ada, kecuali terkelupas sampai harus terkelupas seperti itu dan tidak ada yang membantu di rumahnya. Coba bayangkan bagaimana kondisi anak manusia yang paling mulia di atas jagat raya. Fatimah kulitnya terkelupas karena semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri, sehingga beliau datang ke Rasul, ke ayahandanya, meminta, wahai ayahanda, berilah aku pembantu. Apa yang dikatakan oleh ayahanda? Rasul tidak bisa memberikan pembantu, hanya diajarkan berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba bayangkan, ini bentuk kasih sayang dari seorang ayah kepada putri tercintanya. Nah, begitu Ali mendapatkan harta yang paling istimewa, yaitu Khaybar. Saya sudah pernah ke Khaybar, itu jaraknya dari Madinah sebelah utara. Sebelah utara Madinah jaraknya 160 km. Bayangkan perjalanannya. Khaybar itu merupakan sebuah tempat yang ditaklukkan oleh Rasulullah, dimiliki oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir.
Mereka di sana mempunyai perkebunan yang paling indah. Perkebunan kurma sampai dengan hari ini yang paling hebat itu di Khaybar. Ali mendapatkan ghanimah, harta perolehan peperangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Ali? Ali menjadikan kebun kurma tersebut adalah sebagai harta wakafnya. Miskin sangat luar biasa, ya. Tapi Ali mewakafkan apa yang dimilikinya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya itulah yang akan bekerja setelah kematiannya. Bayangkan, mereka adalah orang yang hidup berdampingan dengan Rasul, selalu memperjuangkan agama Allah ini bersama Rasulullah. Ya, menikah dengan anak Rasul. Tapi ingin memastikan dirinya ada harta yang mereka miliki dan harta tersebut bisa bekerja setelah kematian mereka. Dan ini adalah kesempatan. Kenapa? Setiap aset, ya, yang ayah bunda wakafkan ke yayasan ini, ke ma'had ini, tidak atas nama kami. Kami pengurus yayasan hanya sebagai nazir, hanya sebagai pengelola. Bapak Haji Balia kemarin mewakafkan 1 hektar. Itu semuanya berubah. Nama tanahnya menjadi tanah wakaf. Sehingga saya, Ustaz Nazli, Ustaz Falah, apabila nanti berkembang, ini bukan hak milik anak cucu kami. Tapi ini adalah aset wakaf. Nanti yang parahnya apa kebiasaannya? Kalau dayah itu udah maju, nanti datang anaknya, itu punya ayah aku. Iya kan? Nah, dari hari ini kami sudah menyampaikan. Walaupun istri saya tidak datang hari ini, tapi saya selalu mengatakan kepada anak saya, ini bukan punya ayah, nak. Ayah hanya sebagai khidmah, mengabdi, agar apa? Agar ada amal yang bisa memperberat kita pada saat kita sudah meninggal. Pimarsan itu merupakan salah satu aset wakaf yang paling hebat. Ya, Siti Zubaidah, Ratu Zubaidah. Ayah bunda yang pergi ke haji melihat di Jabal Rahmah itu ada sebuah sumur. Sumur yang memang digali oleh Siti Zubaidah, Ratu Zubaidah. Dan sumur tersebut itu diairi air dari Arafah sampai ke Mina. Dan dia buat PDAM. Coba bayangkan. Alhamdulillah 2025 rumah saya tidak masuk keran PDAM. Ini 2025, lu semua tinggal tumpuk tengah, nggak ada keran PDAM. Tapi Siti Zubaidah membuat keran PDAM dari dana wakaf, dari dana pribadinya, seluruh Arafah, Muzdalifah, Mina itu dari dana wakafnya. Bayangkan pahalanya terus mengalir. Bahkan sumur Utsman sampai dengan hari ini itu masih dipakai airnya untuk dijadikan sebagai salah satu sumber air yang ada di Madinah. Utsman, sehingga dari sumur tersebut Utsman sudah ada mempunyai sekarang hotel. Ditulis Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Kapan dia punya harta yang bisa buat hotel? Dari mana sumbernya? Dari air sumur. Sehingga tidak salah. Begitu Ustaz Nazli mengatakan ingin buat dayah, ibu-ibu semuanya ngasih sumur bor. Ya, nggak salah karena terinspirasi dengan Utsman bin Affan. Tapi sebenarnya kita masih mempunyai peluang. Kenapa? Karena pada saat kita bercerita tentang wakaf tersebut, ya, maka ayat tentang wakaf itu adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, itu seorang sahabat Abu Talha mendengarkan ayat tersebut, langsung dia mewakafkan 600 batang kurmanya, kebun kurma terbaik di Madinah. Kalau hari ini ayah bunda pergi ke Masjid Nabawi, di belakang Masjid Nabawi itulah yang dinamakan dengan kebun Bahirah. Di situ begitu bahagianya dia pulang ke kebunnya, ditengoknya anaknya lagi makan kurma yang jatuh, dicongkel dalam mulutnya. Coba bayangkan bagaimana spirit mereka. Nak, jangan lagi engkau makan kurma ini, karena ini sudah menjadi milik Allah dan Rasulnya. Dalam babah berdebit anak kurma yang kai pajulian. Begitulah mereka terinspirasi agar apa? Mempunyai harta yang bekerja setelah kematian. Kita mempunyai banyak kesempatan di tempat ini. Kesempatan apa saja? Kita nanti mempunyai ustadz. Ustadznya itu kan perlu diberikan ikramiyah. Ada di antara bapak ibu, ayah bunda yang mempunyai kelebihan, kemudahan, ayo berikan wakaf kepada para ustadz tersebut.
Nanti ada yang mengatakan, Ustadz, nanti ustadznya yang akan membayar ikramiyahnya setiap bulan adalah saya. Silahkan. Dan kita setiap ruangan itu, kita sudah desain dan hitung, itu harganya sekitar 350 juta. Boleh dicicil. Ada yang dari Langsa mengetahui hal seperti ini, beliau mencicil setiap bulan 1 juta, setiap bulan 1 juta. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ada jamaah yang begitu mengetahui mau peletakan, apa bahasa Inggrisnya, apa? Groundbreaking, ya. Groundbreaking. Kalau diterjemah dalam bahasa Arab, kacau nanti. Kasrul ard. Ya, pecah bumi. Jadi, kalau seandainya begitu kita bilang memperletakkan batu pertama, ada yang langsung sumbang 100 sak semen. Coba bayangkan. Kenapa? Karena semua itu akan menjadi amal jariah. Dan pastikan hari ini ayah bunda, khususnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika tidak mempunyai keturunan. Inilah tempat kita menerapkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, anak yang soleh. Kalau kita tidak punya anak, maka ada pilihan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat mengajari orang. Yang ketiga adalah adanya harta yang diwakafkan. Sadaqatun jariyah itu ittifaq para ulama semuanya, itu adalah wakaf. Maka hari ini pilih mana saja yang bisa berkontribusi, silahkan dipilih. Karena ini bukan untuk kami wariskan, tapi ini adalah kami memfasilitasi ayah bunda semuanya, sampaikan kepada semua jamaah yang ada. Ayo kita memastikan harta kita bekerja setelah kita mati. Jangan sampai kita meninggalkan harta, pada saat harta tersebut ditinggalkan, maka semua akan diambil oleh ahli waris. Saya orang yang paling sedih. Ya, pada saat ada yang meninggal, ini kejadian di Loksmawe. Kejadian di Loksmawe. Begitu meninggal, dipanggil saya, Ustaz, tolong hitung sebentar harta warisannya. Dan saya hitung. Setelah kita hitung semua asetnya dan kita nominalisasikan, berapa hartanya? Hartanya yang ditinggalkan itu adalah 12 miliar. Ya, 12 miliar. Dan yang paling membuat pilu hati, ya, dan saya sedih pada saat si anak menanyakan, berapa hak saya, Ustaz? Ya, berapa hak saya? Padahal tidak ada kontribusi apapun dia. Kenapa? Yang cari harta itu adalah orang tuanya. Maunya kan dia bilang, Ustaz, 2 miliar ini saya wakafkan untuk orang tua saya. Itu kan baru anak yang sah. Ini apa yang terbayang? Berapa jatah saya, Ustaz? Ganti mobil, ya kan? Buat rumah baru, tambah istri. Hal-hal seperti itu. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya pada saat kita mewariskan harta, tapi harta tersebut tidak bisa bekerja setelah kematian kita. Maka mulai hari ini pastikan ada tanah sawit yang kita miliki. Ayah bunda boleh mewakafkan kepada kami. Misalnya katakanlah ada 50 hektar, 10 hektar hasil sawit saya wakafkan kepada yayasan ini. Silahkan seperti itu. Supaya apa? Supaya terus berjalan. Pada saat nanti kita meninggal, kita akan merasakan bagaimana indahnya wakaf yang kita lakukan tersebut. Kalau tidak percaya, jangan meninggal sekarang. Meninggalnya nanti. Kapan itu akan dirasakan? Nanti setelah kematian. Maka semua pihak yang telah berkontribusi, terus terang kami sangat berterima kasih kepada bunda-bunda semuanya yang sangat gigih dalam memperjuangkan ini. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya tidak ada amal lain yang kita miliki kecuali kontribusi kita untuk memperjuangkan agama Allah. Dan di dalam dunia Islam, di dalam sebuah kitab Rawaidul Awqaf fi Hadratil Islam, itu dijelaskan bahwasanya pendidikan itu di masa kejayaan Islam, gaji terbesar itu dimiliki oleh para guru. 2 profesi yang paling besar gajinya, ya, di masa kejayaan Islam, guru dan dokter. Tapi hari ini itu kebalik, ya. Hanya tinggal ada satu profesi yang paling mahal dibayar gaji adalah dokter. Sedangkan guru sedekah ala kadar. Kalau tidak percaya, tanya sama Tunggu Menawar. Ya,
Minyak ke guru, minyak ke tungku, mereka puja. Minyak banyak mentang sedekah, waribe. Ya. Nah, kita ingin mengembalikan masa kejayaan Islam tersebut. Ya. Masa kejayaan itu hanya bisa kita lakukan dengan kita menerapkan syariat yang Allah ajarkan kepada kita. Tidak ada pada masa itu gas. Ya. Bahkan nenek-nenek kita dulu, mana pernah ada gas. Tapi kenapa bisa sejahtera? Dikarenakan spirit wakafnya. Dan ini sampai dengan hari ini, spirit wakaf itu masih bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh. Yang pergi haji, ayah bunda yang pergi haji, itu akan mendapatkan 6 juta rupiah. Setiap jamaah haji asal Aceh. Kenapa? Karena ada harta wakaf. Saya dijelaskan oleh guru kami, Abu Haji Ismail Ibrahim, Allahu yarham. Beliau belajar di Mekah di tahun 1930. Apa yang beliau ceritakan? Setiap jamaah haji yang pergi naik kapal laut, bawa kambing, bawa beras, bawa emas, sampai ke Mekah, itu semua dibuka. Dibuka semuanya. Saya nggak suruh ibu untuk buka emas hari ini. Ya. Semua dibuka. Begitu haji, buka emas semuanya, kasih sama salah seorang ulama besar. Habib Buga. Habib Buga mengambil emas tersebut, lalu dibelilah beberapa petak tanah. Dulu pada saat saya haji pertama, saya naik ke Baitul Asyi, lantai 4, kesutuhnya, itu masih nampak Ka'bahnya. Begitulah dekat Baitul Asyi dengan Masjidil Haram. Di era 90-an, naik kami ke lantai 4, ke Baitul Asyi, nampak Ka'bah. Sekarang Baitul Asyi itu sudah dibeli oleh Tower Zamzam. Berapa harga 1 meter tanah di Mekah? 3 miliar. Sehingga pembebasan tanah tersebut dibuatlah 2 buah hotel. Elaf Al-Masyair dan hotel di sampingnya. Dari hotel itulah jamaah. Maka ketika permohonan dua Nabi Ibrahim walaupun nauridan pegahnya pan dan uragam yang biudan lekun le Nabi Ibrahim. Allah yang jaga don. Kalau Allah sudah menjaga don, tidak ada kekuatan lain. Cuma kamu doa, nyo ya Allah nanggronyo menjadi nanggro yang makmur dan seluruh penjuru dunia barat, timur, utara, selatan akan datang kemari. Alhamdulillah. Apa yang hari ini kita lihat, Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat yang tabe-tabe tim urau hana abe-abe huru. Umrah urunyo kalagi yang jamaah haji tahun 80. Luar biasa. Mudah-mudahan Al-Ma'had kenapa ya yang urenya agak mengkilah lidah becul. Ma'had Al-Awsat Awsatuha yang pertengahan. Oh ya. Nyo insyaAllah depan akan menjadi small Mekah yang akan datang orang dari berbagai penjuru barat, timur, utara. Pertama ya ini kenal. Benami ini mantap. Yang kedua dia ambil sumbangan kenal dan bijak kenal untuk memajukan ma'had ini. Dan insyaAllah kami dari pemerintah Kota Lusmawe, Ulun Tuan selaku pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daya Kota Lusmawe memberi dukungan penuh kepada semua lembaga-lembaga pendidikan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kamu pemerintah. Apalagi insyaAllah dalam 2-3 hari ini akan dilantik wali kota terpilih Bapak Dr. Sayuti Abu Bakar SH MH bersama Bapak Hussein SE. Sesuai dengan visi dan misi beliau, kami lihat beliau punya andil yang sangat besar untuk memakmurkan, memajukan daya syariat Islam di Kota Lusmawe. Maka insyaAllah kami nanti akan terus memantau dan juga meminta informasi sesuai dengan tusi kami. Bahwa yang pertama kami harus mendata semua dayah-dayah yang naik Lusmawenyo harus didata oleh Badan Dayah kalau di Banda Aceh. Kalau di kita itu Dinas Syariah Islam dan Pendidikan didata. Yang kemudian akan diberikan rekomendasi. Menyebab Dinas Syariah Islam nejak pre-tek tahun. Anak payah ada yang padu punya anak payah. Tuan pegah tapi bau nyo soyang jak bantu. Jangan sampai kita
ketika tidak diberikan sesuatu itu jangan kita layani, insyaallah. Kemudian juga kami juga nanti kalau ini sudah berdiri, insyaallah akan kita lapor ke provinsi Pak dan Nusa dan Manhut, terutama sekali melalui BADA, bukan pisang goreng. BADA adalah Badan Akreditasi Daya, sehingga daya insyaallah tahun depan ini Ma'had Al-Aswaq Al-Awsat akan terdaftar nantinya di provinsi. Apa maknanya Bapak Ibu? Dana-dana bantuan yang kita harap salah satunya yang paling besar adalah dari outsource. Outsource itu mencapai minimal 500 juta. Pak Haji ya? Pak Haji, Pak Yongkom, 500 juta hanya kurang. Kalau dana kota nggak ada batas minimal. Cuman kita sangat minim sekali dana, itu masalahnya. Nggak ada batas minimal. Nah insya Allah ketika daya ini sudah terdaftar di dalam pemerintah kota, di-SK-kan oleh Bapak Wali Kota dan terdaftar di dalam BADA, maka ini sudah bisa kita ambil semua bantuan-bantuan, baik dari pihak internal pemerintah maupun dari luar, karena sudah resmi. Benar juga seperti disampaikan oleh Bapak Gesi, makanya kita di sini harus benar-benar mendukung orangnya cukuplah persoalan problematika remaja. Kami selalu berurusan dengan Bapak Kapolsek Paroni, juga dulu dengan Abu Bangka, dan juga dengan Bapak Kapolres. Kenapa? Banyak hari ini terjadi kenakalan remaja. Sebenarnya tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab Ustaz Nazli, kan tanggung jawab Dewan Ustaz. Wal takum minkum ummatun yad'una bailun terjemah li takut salah Henry. Karena mereka pakai habai ke guru kata susah dia, takut salah. Ya, inan kewajiban Pak. Setiap gedanya wajib diajak urang kepada yang wajib minkum itu. Sebahagian tafsir ulama para semua orang. Mana sebagian tu yang mengatakan yang sebahagian saja. Itu ada cok yang manduk berkewajiban mengajak orang menyembah Allah itu wajib. Dayah-dayah yang ada di Nusa ini mengajak orang kepada kebaikan, mendidik generasi-generasi yang cerdas, memiliki kualitas secara kognitif, dia punya kemampuan bisa bertarung dengan dunia luar, secara emosional dia punya kematangan yang sangat luar biasa, dan juga spiritualitasnya ya bagus. Nah inilah dayah yang kita harap. Maka dayah di Nusa itu dibagi dua, ada dayah salafi dan ada dayah moderat. Insyaallah nanti ke depan ini bisa jadi di sini juga akan dikeluarkan ijazah, karena muno berehawan bre balong le ya muno ai dengku dayahnya ngai ijazah kepo ijazah lagi dengku berehawan ijazah ilmu akhirat sangat penting, ilmu dunia penting, mai ijazah pula dengku cino coba sapam yang ijazah itu mau. Maka hari ini dayah Budi Mesra sudah berijazah insyaallah. Nah kita juga berharap akan Bustanul Ulum yang Ustaz dan Manhur nyempat contoh barang kuyon. Maka dia edisi WC terbang jauh lebih berkualitas daripada WC duduk. Nyata-nyonya seperti WC duduk ya, nyoknya kualitas. Jadi itu mudah-mudahan insyaallah. Tapi zaman sudah berubah ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kami sekali juga mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Pemerintah kota hari ini benar adanya belum mampu memberikan yang terbaik. Belum mampu. Malah dia buka bunuh gaji honor nidhat. Ya memang lagi nya royo keadaan. Nya lu buka ino malah dia uler terpuluh kepada pimpinan daya dulu. Jumaat mentang dia 500 aja. 3 Jumaat malah dia. Tapi kalau diuangkan secara totalitas 4-5 miliar pemerintah kota Lusumawe harus menganggarkan untuk dana honorarium pimpinan daya dan guru-guru 150. Lebih hilang guru 150 level 3 ejak 150 ijak bukan tolong di becak 20 Jawa 20 guna gede kena apa tu tinggal 150 terus gede ibu mayum le urang yang ada apa. Nah insyaallah kami yakin Bapak Sayuti Abu Bakar ke depan insyaallah kita akan menyampaikan kalau bukan kita ini yang memajukan Islam siapa lagi. Ingat pesan Nabi, qiyamud dunya bi arba'ati asya. Awwaluha bi ilmil ulama. Pak Ustaz Manhur, Ustaz Nazli, urang pedang dengan ilmu. Ya kan? Kemudian bi adil umara. Dengan keadilan. Ilmu ulama, keadilan umara, pimpin umara, kamu Pak Kapolsek, Pak Wali Kota, Bupati, semua itu umara. Dengan mengeluarkan regulasi-regulasi bagi pubrat regulasi di LKP 10 aturan ABP 20 ya.
Ya Pak, tidak Pak, kamu ide kamu aturan berwal 47 Pak Haji nomor 21 itu mungkin insyaallah ke depan kita sampaikan kepada Pak Wali, tolong direvisi, beri kemudahan. Ilaka surat rekomendasi Kemenkumham, waktu di Eropa KBP juta, ya dia juta ini. Bukan dipersulit, memang aturan begitu. Maka insyaallah ke depan harus kita beri kemudahan. Yang kedua, agniya bisa khawatir agniya. Ya, Pak Haji Balia. Alhamdulillah. Dengan tanah di wakaf ini bisa kita nanti melihat sebuah tontonan yang menarik ketika kita berada dalam kubur. Kita buka YouTube Ma'had Al-Aswad. Tak kala uridu ya'bud ma'fal Al-Aswad Al-Awsat. Insyaallah. Maka mari Bapak Ibu kami mengajak kepada kita semua menjadi pewakaf. Yang wakaf tanah. Harta benda. Harta benda wakaf pikiran. Pikiran dengan tenaga. Pertengahan baik. Khairul umuri awsatuha. Tapi yang baik sampai dia jadi umur yang keput. Kayak but hana. Peng hana tadi. Yang nak putra oleh aku. Nyol berkelom yang kena nawar nyokuh manusia yang cukup palau sehingga orang akhirat yang berpesapak dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan juga sejumlah abu-abu lainnya. Hai ada pun Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mengingat ini waktu pun sudah terus menyinari saya karena saya warnanya sudah begini adanya, jangan sampai ditambal lagi dengannya hingga gelap gulita. Maka saya pikir sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Losmawe ucapkan terima kasih banyak. Sesungguhnya apa yang dilaksanakan oleh Ustaz Nazli dan kawan-kawan itu bukan tugas beliau, tapi tugas pemerintah. Urok kiamat, lun kepala dinas, drone sebagai kepala dimanapun berada, gedaya begitu. Dengan jabatannya putra dan wakaf untuk kepentingan agama. Maka polpen ini dalam masjidnya bila polpen yang nak catatan wakaf, bukan catatan persen keluh padu. Baiknya nak kita melaki ke Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita miliki, mari kita berkontribusi untuk kepentingan agama. Karena yang terakhir, tahu tinggal waktu tanya tahu bahwa Allah. Belum tuan tinggal ayat yang tuan kemunau surah Al-Munafiqun. Menyatalah dia diperbaiki lam. Ana lu baca lu baik lu pun makna. Karena kalau lu baca benar. Ketika mayat itu mau dicabut, kita mau dicabut nyawa hingga dari manusia menjadi mayat. Cuma satu, only one kita minta sama Tuhan. Oh Tuhan, berikan aku waktu sedikit saja. Just a moment. Sa'ah. As-sa'ah saja benar. Tiada. Ditanya oleh malaikat. Untuk apa aku berikan umur kamu sedikit? Apa lagi? What for? Apa? You come back to your wife, your parent atau sebagainya? Kan? Aku wakaf petak tanah sampai Ma'had Awsatnya nak tanah dua orang. Kudia wakaf lah di petak tu. Menjawab oleh Allah. Nasi sudah jadi bubur, legan dibaikan. Yang lalu sudah berlalu. Maka masa lalu itu tidak bisa kita kejar lagi. Masa datang itu semua itu adalah harapan. Masa kita, masa saya, masa anda, inilah yang kita punya. Maka fastabiqul khairat. Keluarlah mayat, keluarlah ucapan mayat itu ingin bersedekah. Wa as-sadaqah fa as-sadaqah lakum minas solihin. Ternyata kalimat yang terakhir yang keluar dari mulut mayat yang akan masuk ke kubur cuma bersedekah. Maka sebelum nasi jadi bubur, mari kita bersedekah insyaallah. Saya juga insyaallah nanti kalau ada kemudahan, insyaallah ya kita buka rekening usaha kan, rekening yang bisa kita sebarkan. Siapa yang mau daftar aja. Kita buka secara buka. Lu ngelak lu kalau menolak. Karena agaknya kereta pribadi memang betul ile dah daya orangnya habis mati ya itu lah ni. Mati ni itu dah. Le itu. Agaknya kali dinyatakan mana. Yo kan ada kudunanya. Yo ummah wakaf. Mudah-mudahan Allah akan meridai dan memberikan kepada Ma'had Al-Awsat ini menjadi Ma'had, menjadi impian dambaan masyarakat Kota Losmawe khususnya dan juga Aceh pada umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, langsung video langsung, nggak ada masalah. Akad ya. ada. Akad aja terus dengan Soknya Ustaz. gehon yang Pak Nasir, Ya. 50 kilo ya. Oh ya, oke. Kaji kudu ada kursi. Oke. Dah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah semua hadir di sini, para muslimin dari berbagai kalangan, ada dari para dokter, ada Ibu Rahmawati juga secara diam-diam mengkoordinir. Beliau suka melakukan gerakan bawah tanah. Kemudian ada Dr. Indra Buana dan ada beberapa pengusaha yang lain. Subhanallah. Semoga ini semua akan menjadi amal jariah kita seperti saya sampaikan oleh Ibu. Kegiatan kita yang terakhir, jadwal kita masih sisa 2, dan ini yang utama adalah peletakan batu pertama. Kita minta kesediaan dari, nanti akan diwakili oleh Bapak Haji Adi Balia, mewakili para pewakaf, karena mungkin hudung kenal Bandung, nah jangan tanya uruh musemen ini. Kemudian ada Bapak Kapolsek Muara II nanti mewakili Puspita Kecamatan 2. Kemudian Pak Rafin mewakili aparatur desa Kampung Cumaplang. Kemudian nanti ada Ibu Hamudah, ini mewakili ibu-ibu soleha dari Majelis Taklim S3. Kemudian ada juga Ibu Ani yang nanti akan mewakili dari Majelis Taklim MTBN Kota Lusmawe. Jadi selain kontribusi yang tadi, ini gerakan Majelis Taklim Ibu ini, beliau yang mengumpulkan sedekah-sedekah walaupun duitnya minta sama bapak-bapak. Jadi bapak-bapak jangan sungkan untuk memberikan duit ke ibu-ibu, karena pasti akan disedekahkan insyaallah. Baik, kami minta dengan Bapak Haji Adi Balia untuk menuju ke lokasi, kemudian Pak Roni, kemudian Pak Rafudi, kemudian Pak Ani, boleh mendampingi rekan-rekan yang lain. Pak Dandi masih mewakili, mohon berkenan mendampingi. Teguh Irwansyah, Abu Bangka, mohon berkenan mendampingi kita beramai, tapi berat hubungannya ini takut suruh lamuruknya. Kemudian Pak Wadani, boleh izin Pak kalau berkenan mendampingi kita beramai. Pak KUA juga boleh, Pak Tantowi, para pengurus yayasan, mohon berkenan mengambil tempat di lokasi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Nasir Matang pada hari ini, hari Ahad, berada di Kampung Cemamplam, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Di sini ada peletakan batu pertama Pondok Pesantren Allah. Ya, pada hari Ahad tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2025. Ini adalah para wakaf dan para pimpinan. Ada di sini Ustadz Ikhwansyah MA, beliau Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lok Semawe. Ada Ibu Amudah, ya, beliau adalah pengurus S3. Ada Pak Tantawi dari anggota DPRA Aceh dari Partai Demokrat, dan beliau juga adalah ketua Demokrat Kabupaten Aceh Utara. Nah, ini adalah peletakan batu pertama Pak Roy, Kapolsek Muara II. Tunggu Pak Guru, dia belakang. Ya. Ya. Pak Roni, ya. Kenapa buka aja yuk? Ya. Adik, boleh juga silahkan. Kemudian masing-masing di sini support. Jadi dulu support, tapi memang spesimen kita tercatat dengan Adinda, awas. Ya, silakan Bu. Rumah. Ya, silakan Bu. Lantunkan, niatkan, sematkan doa-doa kita, semoga Ya, udah langsung. bisa cepat realisir, bisa cepat kita terima santri. Silakan. Ya. Awas jangan lempar ya, makanya saya bilang jangan dilempar. Ya, oke. Oke, simbolis saja, ya udah. Ya udah Bu Amudah. Ya, alhamdulillah. Ya, udah Bu. Ya. Bacut, boleh, bacut. Ya. Tuku Ikhwan, dia lah bacut. Pak Tandawi, dia lah bacut. Abu. Ya. Pak Roni. Kalau mau foto, boleh. Ya. Kapore Bapak Sendi. Bapak Tantowi dia baru mau. Dia jamnya di mana Aceh, Bu. Wakili Dandim. Ya.
Po tempatnya. Apa deh? Pak Dandawi. Ya. Ya, Pak Tantawi, anggota Dewan DPRA Aceh. Beliau juga Ketua Partai Demokrat Aceh Utara. Ya. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lok Sumawe. Amin. Ya Allah. Nyempar. Apa Kapolsek? Memang cukup apa? Hah? Kap, foto bersama Juna. Ina nedang balik mendang jelocok. Mana ina mendang dah. Ada kalau dong hello, ina mendang dah. Nampaknya ke sana, Pak. Ya, tahu. Ya, langsung. Video langsung enggak ada masalah. Akad aja terus dengan Ustaz. Yang gehon yang Pak Nasir. Ya. 50 kilo yang. Oh ya, oke. Kaji pun ada kursi. Oke. Dah.